sini? Mau menertawakan aku lagi? Kamu nggak puas melihat kaki saya seperti ini? Aku nggak tahu apa yang terjadi sama Mas. Tapi kalau aku punya salah, aku minta maaf. Kamu pikir dengan minta maaf saya bisa sembuh? Kamu keluar dari sini, atau saya akan semakin naik darah. Aku pengen ngomong sesuatu, aku mohon. Maaf kalau misalnya omongan aku ini akan melukai perasaan Mas. Tapi, belum lama ini, aku ketemu sama Mbak Resti. Dia lagi bermesraan dengan laki-laki lain. Karena itu, waktu itu aku ke rumah untuk ngomong sama Mas. Tapi Mas keburu ngusir aku. Jangan pernah kamu fitnah Mbak Resti. Karena selama ini hanya dia perempuan yang bersama saya selama saya sakit. Demi Allah, Mas. Aku nggak bohong. Saksinya itu Edo. Dok. Sandiwara apa lagi ini? Kamu kan tahu kalau saya nggak suka sama laki-laki ini. Mas, tenang dulu, Mas. Sebelumnya saya minta maaf, Mas. Tapi yang dibilang Tiara itu benar, Mas. Kalau kita berdua melihat Mbak Resti lagi bermesraan dengan laki-laki lain. Kalau nggak salah, laki-laki itu namanya Bobby, Mas. Bobby? Iya, Mas. Mas kenal dengan Bobby? Iya. Tadi aku ke kantor Mas untuk ketemu sama Mas, tapi yang ada sekretaris. Dia bilang Mas di rumah sakit. Sedangkan Mbak Resti baru aja datang ke kantor untuk ngambil dokumen aset-aset perusahaan. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat. HP Resti nggak aktif. Ditelepon di rumah nggak ada yang angkat. Bobby juga sama. Kalau benar apa yang kamu bilang, saya minta tolong kamu cek apa yang terjadi dengan Resti dan Bobby. Ya udah Mas ya. Permisi ya Mas. Yuk. Yes, Mas. Bu Tiara, bisa bicara sebentar? Saya rasa harus segera dilakukan tindakan amputasi terhadap kaki Pak Hari. Karena ditakutkan membusuk dan bisa menjalar ke bagian organ tubuh yang lain. Amputasi, Dok? Iya. Sebenarnya ada yang mau ngomongin sama Papa nih, Pak. Pak, aku mau nikah, Pak. Astagfirullahaladzim. Jangan main-main kamu. Anak papa mau nikah. Serius? Kali ini aku serius, Pak. Gini loh, Pak. Mas Hari itu kakaknya Tiara dan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak. Coba, siapa nama ayahnya? Nama papanya itu Pak Rusli, Pak. Mas Rusli? Astaga, kamu. Papa kenal? Mas Rusli itu adalah teman terbaik papa. Juga partner kerja kliennya terbaik buat papa. Gila, Pak. Jadi dulu sebenarnya papa sama Mas Rusli itu sudah ingin menjodohkan kalian. Tapi rencana itu gagal. Karena Mas Rusli stroke dan kerjasama kami diputus sepihak sama anaknya. Pak, kalau dulu ada pepatah bilang kalau jodoh tuh nggak lari kemana. Ternyata bener juga ya, Pak. Ya semoga aja Tiara tuh jadi takdir aku, Pak. Iya. Kita
manusia. Mas sudah nggak punya apa-apa lagi, Tiara. Dan sepertinya Mas cepatnya harus keluar dari rumah sakit ini. Kita pikirin dulu cara yang terbaik ya. Aku lagi nyoba untuk kasbon di tempat kerja aku. Mas emang kakak yang nggak tahu diri. Kenapa Mas baru sadar betapa tulusnya kamu, Tiara? Selama ini Mas hanya tahu menyakiti kamu. Mas mohon maafin Mas, Tiara. Mas, aku juga udah maafin Mas kok. Sekarang kita perbaikin semuanya ya. Soalnya aku nggak punya siapa-siapa lagi selain Mas. Mas sudah banyak salah sama Papa. Dan bodohnya lagi Mas percaya Resti yang selama ini adalah dalang kehancuran Mas. Mas sudah malu sama kamu dan almarhum Papa. Udahlah Mas. Papa di sana juga tenang. Ya senang juga Mas udah nyadarin kesalahan Mas. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Banyak ya Pak. Hati kita. Ini permisi ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Selamat siang. Kalian berdua kami tangkap dengan tuduhan penipuan. Bapak jangan macem-macem ya. Saya bisa tuntut Bapak loh atas pencemaran nama baik. Silakan Ibu jelaskan nanti di kantor. Sekarang ikut kami. Bapak tuh pasti salah orang, Bapak! Bapak! Bapak jangan macem-macem sama saya, Bapak! Ini semua salah aku. Kalau saja Mas dari dulu dengar perkataan kamu, Ikhlasin aja Mas. Rumah ini udah bukan hak kita lagi. Edo, Mau kemana? gue mau pergi. Ini udah bukan rumah keluarga gue lagi. Terus, lo sama siapa? Sama Papa. Pak Brata. Jadi ini bapak kamu? Iya, Mas. Astagfirullahaladzim. Saya sangat malu atas sikap saya selama ini yang memperlakukan kamu dan Pak Brata. Sudahlah. Sebaiknya kita lupakan masa lalu. Dendam itu tidak bagus. Apalagi sebagai orang tua, saya harus memberikan contoh yang baik buat anak saya. Ya, kebetulan juga. Ya, Edo mencintai Tiara. Kedatangan kami kemari hanya ingin melamar Tiara buat Edo. Tiara, aku tahu ini terlalu cepat buat kamu. Tapi aku harus jujur sama kamu. Kalau aku cinta sama kamu, Tiara. Bukannya kamu sama Nadine ya? Nadine, Iya, aku lihat kamu sama Nadine di kampus. kamu pasti ngelihat Nadine pas deketin aku ya? Aku juga nggak tahu, aku juga bingung. Biasanya Nadine tuh jijik sama aku. Aku nggak tahu dia kenapa tiba-tiba deketin aku. Ya, kayak kamu dulu. Kamu judes sama aku. Tapi hati kamu nggak sejudes menurut kamu. Ya, juga sih tetap. Tapi aku cinta sama kamu ya. Jadi, ini salah paham. Berarti kamu cemburu dong? Sangat-sangat cemburu sih. Karena aku juga cemburu sama kamu. Berarti kamu nikah sama aku dong? Hah? Ya nggak sekarang, Dok. Kita harus kelarin kuliah dulu. Jadi kalau udah waktunya baru... Ya aku nggak bisa nolak lah untuk jadi istri kamu.
Hari, terima ini. Ini semua sertifikat tanah, rumah, dan juga aset-aset milik kamu. Semuanya dikembalikan kepada kamu. Istri dan Bobby sudah ditantang. Ya, saya juga tidak rela kalau sampai jeripayanya Mas Rusdi itu hilang begitu saja. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Pak Brata. Terima kasih dok. Iya mas. Saya sekarang sadar. Kebahagiaan itu bukanlah harta, melainkan keluarga. Karena harta kapanpun bisa pergi. Sedangkan keluarga akan ada sampai kita menutup mata. Kita